Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal kasih tutorial lengkap cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan SPSS, mulai dari input data sampai cara membaca hasilnya. Jadi pastikan kalian tonton sampai selesai ya. Nah, yang pertama, aku di sini udah punya data, tapi aku masih buka di Excel. Jadi aku mau blok dulu semua datanya. Nah, kalau udah aku blok, aku buka IBM SPSS, lalu kita klik kanan dan paste with variable names. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Bisa kita rapiin terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini aku sudah punya data kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Kalau datanya udah selesai di input, sekarang kita masuk ke tahap uji validitas. Caranya, kita klik analyze, lalu klik correlate, lalu bivariate. Nah, setelah itu kita pindahkan semua item pertanyaan ke kotak sebelah kanan. Jika sudah, bersihkan version to toilet, itu sudah tercentang ya, lalu kita klik OK. Nah, sekarang output SPSS-nya sudah muncul. Di sini kita akan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, jadi untuk mengetahui apakah hasil output kita ini itu valid atau tidak, kita akan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, caranya itu kita buka dulu R tabelnya. Nah, ini adalah tabel R kita atau nilai R tabelnya. Jadi karena jumlah responden kita 30 orang, maka kita cari dulu nilai DF menggunakan rumus DF sama dengan N dikurang 2. Karena N kita 30, maka DF-nya sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28. Berarti nilai DF kita adalah 28. Nah, selanjutnya kita lihat tabel R ini. Kita cari angka 28, ini ya. Lalu kita lihat kolom signifikasi 5% atau 0,05. Nah, ini signifikasinya ya. 0,05 berarti kolom kedua 28. Nah, jadi maka didapat nilai R tabel kita sebesar 0,3610. Nah, sekarang kita cocokkan dengan hasil SPSS yang kita cari tadi. Nah, jadi kita lihat hasil untuk pertanyaan yang pertama itu adalah 0,760. Nah, 0,760 ini lebih besar dari 0,360 dari data tabel R yang kita hitung tadi ya. Maka item pertanyaan untuk yang pertama dinyatakan valid. Lalu kita lihat juga item pertanyaan cek nomor 2 itu 0,671. Itu kan lebih besar ya dari 0,3610, maka dinyatakan valid. Begitu juga untuk seterusnya, 0,794 lebih besar dari 0,3610, maka dinyatakan valid. Ini juga valid, ini juga valid. Berarti semuanya valid ya. Jadi cara membacanya itu sangat gampang. Jika R hitung itu lebih besar dari R tabel berarti valid. Jika R hitung itu lebih kecil dari R tabel berarti tidak valid. Nah, setelah uji validitas selesai, sekarang kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, caranya kita klik analyze, kita pilih scale, lalu kita pilih reliability analysis. Nah, jadi kita masukkan semua item pertanyaan ke kotak yang di sebelah kanan ya. Pada bagian model kita pilih alpha, lalu kita klik OK. Nah, di output SPSS nanti akan muncul nilai Cronbach alpha seperti ini ya. Nah, jika Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,60, maka datanya itu reliable. Kalau lebih kecil dari 0,60, maka datanya itu tidak reliable. Nah, misalnya kita lihat nih, hasil Cronbach alpha data kita adalah 0,769. Karena 0,679 itu lebih besar dari 0,60, maka kuesionernya dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, jadi ini adalah hasil uji reliabilitas dan validitas untuk uji
kepercayaan. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk uji keamanan. Nah, di sini kita klik keamanan ini ya. Nah, di sini udah ada datanya. Lalu tinggal kita blok aja. Lalu kita copy. Nah, selanjutnya kita buka IBM SPSS-nya. Kalau dia datanya udah terisi seperti ini, kalau mau dihapus, kita tinggal klik file, new, data. Nah, nanti tampilannya akan kembali seperti semula. Lalu kita klik kanan, kita klik paste with variable names. Nah, caranya sama aja sama yang tadi. Kita klik analyze, lalu pilih correlate, lalu kemudian pilih bivariate. Nah, setelah itu kita pindahkan semua item pertanyaan ini ke kotak yang di sebelah kanan. Nah, nanti di SPSS kita akan muncul hasil output yang seperti ini. Bisa kita lihat hasil untuk pertanyaan nomor 1 yang keamanan hasilnya adalah 0,842. Karena lebih besar berarti dia valid. Untuk pertanyaan yang nomor 2 juga begitu, 0,824 karena lebih besar dia juga valid. Lalu ini juga valid. Pertanyaan nomor 3, pertanyaan nomor 4 juga valid, pertanyaan nomor 5 juga valid. Yang berarti bahwa hasil uji validitas untuk uji kepercayaan itu valid ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Caranya sama seperti yang tadi ya, kita klik analyze, lalu kita pilih scale, lalu klik reliability analysis. Nah, kita pindahkan aja semuanya. Ini semua respon jawabannya ya ke kolom item yang di kanan ini ya. Nah, jangan lupa pada bagian mode kita pilih alpha, lalu kita klik OK. Nah, nanti hasil yang muncul akan seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, cara membacanya, kalau dia lebih besar dari 0,60, maka datanya reliable. Dan jika lebih kecil, maka datanya tidak reliable. Nah, jadi karena di sini data kita menunjukkan angka 0,855, berarti lebih besar dari 0,60, maka data kita reliable. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas yang sama, tapi untuk uji layanan. Kita klik dulu kolom layanannya. Nah, di sini kita udah punya datanya. Nah, kalau sudah ada datanya seperti ini, kita tinggal blok aja ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita copy aja. Setelah kita copy, kita buka lagi halaman SPSS-nya. Kita klik kanan. Nah, untuk uji layanan kita sudah punya datanya. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, yang pertama uji validitas dulu ya, sama seperti yang tadi. Kita klik analyze, lalu kita klik correlate, bivariate, lalu kita masukkan semua respon jawabannya ke kolom yang variabel ini ya. Total skornya juga, lalu pastikan kita sudah centang patient dan sudah klik to toilet, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya ya, seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, semuanya ini juga valid ya, karena lebih besar angkanya dari yang sudah kita tentukan di tabel yang pertama. Ini lebih besar, 0,797 juga lebih besar, 0,820 juga lebih besar, berarti semua. Nah, berarti semua pertanyaan pada uji validitas di layanan itu valid ya. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Caranya kita klik analyze lagi, lalu kita klik scale, klik reliability analysis, lalu kita masukkan semua variabel ini, jawabannya ini ke kolom yang items. Jangan lupa modalnya sudah kita pilih apa ya, lalu kita klik OK. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, karena di output SPSS-nya ini muncul nilai Cronberg alpha yaitu 0,862 yang berarti lebih besar dari 0,60, maka dipastikan datanya itu reliable. Oke, jadi kalau misalnya dia itu 0,02 gitu, berarti dia lebih kecil dari 0,60, maka datanya itu tidak reliable ya. Tapi data kita di sini reliable karena lebih besar.
Oke, nah itu dia tutorial lengkap cara melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS mulai dari input data sampai membaca hasilnya. Semoga tutorial ini membantu dan mempermudah kalian memahami penelitian kuantitatif dan pengolahan data di SPSS ya.